Baik teman-teman, balik lagi nih di channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu ya. Saya dari kelompok 4 Christian Wahyu Award bersama dengan rekan saya Alvin. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori-teori perdagangan internasional. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional itu adalah suatu proses perdagangan antara negara satu dengan negara yang lainnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ya, yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Yang selanjutnya ada paradoks Leontief, ialah suatu teori perdagangan internasional yang dipelopori oleh seorang ahli analis input-output dari Amerika Serikat pada tahun 1953 yang bernama Wassily Leontief. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli ekonomi perdagangan tersebut, ternyata paradoks Leontief dapat terjadi karena 4 sebab utama. Yang pertama ialah intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Kedua adalah tarif dan non-tarif barrier. Yang ketiga adalah perbedaan dalam skill dan human capital. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan dalam faktor SDA. Kelebihan dari teori ini adalah jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya, jika suatu negara kurang memiliki tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan jauh lebih sedikit. Baik, yang selanjutnya ada konsep increasing return of scale. Ialah pengambilan skala ekonomi yang menguntungkan. Artinya, ada situasi peningkatan keuntungan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah produksi. Semakin besar biaya per unit dari suatu produksi, maka keuntungan yang didapat akan semakin besar. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil yang menaik atau bisa disebut increasing return of scale. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Kris. Selanjutnya, teori keunggulan kompetitif. Kemampuan yang diperoleh sebuah negara atau perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan negara atau perusahaan lain. Teori keunggulan kompetitif. Tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi, sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Banyak negara di dunia yang jumlah sumber daya alamnya sangat besar, yang proporsional dengan luas negerinya, tetapi terbelakang dalam daya saing perdagangan internasional. Begitu juga dengan tingkat upah yang relatif murah daripada negara lain, justru berkorelasi erat dengan rendahnya motivasi bekerja yang keras dan berprestasi. Michael Porter, 1990. Selanjutnya, industri sebuah negara dapat sukses secara internasional jika memiliki keunggulan kompetitif relatif terhadap para pesaing terbaik di seluruh dunia, sehingga indikator ia memilih keberadaan ekspor yang besar dan bertahan lama dan atau investasi asing di luar wilayah yang signifikan berdasarkan pada keterampilan dan aktivitas yang diciptakan di negara asal. Selanjutnya, 4 atribut utama suatu negara mencapai kesuksesan perdagangan internasional. Yang pertama, kondisi faktor produksi. Yang kedua, keadaan permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri. Yang ketiga, industri terkait dan pendukung. Yang keempat, strategi dalam persaingan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan paradoks Leontief merupakan bentuk perkembangan dari setiap teori perdagangan internasional, yang mana bahwa setiap negara mampu untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan SDA dan SDM yang dimiliki. Bahwa dalam mencapai kesuksesan perdagangan internasional, maka suatu negara harus memiliki mutu dan kualitas dalam beberapa sektor perdagangan yang ditekankan agar mendapatkan pasar di dunia internasional, sehingga negara dapat menciptakan keunggulan produk
dan bersaing di perdagangan internasional. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bang Kris. Terima kasih. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.